Pogo itu. Semua sehat ya? Saya tidak sehat. Saya lagi batuk. Saya lagi batuk pilek, Pak. Ya, disehat-sehatkan dulu, baru nanti masuk sekolah ya. Oke, Pak. Oke. Oke. Baik. Sekarang adalah PPKN tema 4, sub tema 3. Nah, Pak Ardi mau share nih. Ini Pak Ardi sudah merangkumkan. Nah, kelihatan nggak? Kebaca nggak? Kelihatan. Ya, oke. Bagus. Giovanni, Ya, Pak. silahkan dibaca. Mana dulu? Tunggu. Mana sih ini? Sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan dengan teman bermain adalah A. Bekerja sama dengan baik. Oke, terima kasih Gio. Gantian. Ya, thank you. Kita yang B. Mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Oke, good, thank you. Ya, Pak Guru bahas satu-satu aja. Bekerja sama dengan baik. Ya, kayak Guru, apa ya? disalin nggak Pak? Nanti aja, itu urusan nanti aja, gampang. Nanti terakhir aja kita zoom aja dulu ya. Jadi Pak Guru mau jelasin dulu, kamu dengarkan, kalian dengarkan. Nanti kalau memang harus disalin atau di print, nanti lihat pengumumannya di GC aja. Ya, bekerja sama dengan baik. Artinya ketika kita bekerja bareng-bareng, ketika kita bekerja dengan orang lain, itu harus dijaga supaya bisa baik. Misalnya kayak Pak Ardi dengan orang tuamu. Ya, Pak Ardi ngajarin kalian di sekolah, orang tuamu ngajarin kalian di rumah. Itu kalau Pak Ardi dan orang tuamu kerjasamanya tidak baik, apa yang Pak Guru ajarkan, apa yang orang tuamu ajarkan, pasti tidak akan nyambung. Ya, misalnya Pak Ardi ngajarkan, nanti di rumah kamu harus bisa bantu orang tua membantu pekerjaan di rumah apa yang kamu bisa. Ya, Pak Ardi mengajarkan itu, nyuruh kalian seperti itu. Tetapi di rumah sama orang tuamu, jangan, kamu nggak boleh ini, nggak boleh nyapu, nggak boleh ngepel. Ya, itu namanya tidak nyambung. Pak Ardinya nyuruh apa di rumah, ternyata kamu dilarang. Jadi makanya Pak Ardi membuat grup, namanya grup kelas itu supaya komunikasi bisa berjalan baik, kerjasama bisa berjalan baik. Apa yang Pak Ardi ajarkan di sekolah juga sesuai dengan apa yang orang tuamu ajarkan di rumah. Karena kalau tidak nyambung begitu, kamu bingung, kamu itu mau belajar apa sih sebenarnya, gitu loh. Pak Ardi nyuruh ini, Giovanni nggak coret-coret ya. Jangan iseng tangannya. Baik. Ya, itu namanya kerjasama yang baik. Jadi apa yang Pak Ardi perintahkan, apa yang Pak Ardi ajarkan ke kalian, juga sama dengan apa yang diajarkan oleh orang tuamu di rumah. Pak Ardi mengajarkan kalian untuk hidup jujur. Ya, di rumah kalian disuruh jujur atau tidak? Jujur. Jujur, berarti kan sama. Jujur. Ya, apa yang Pak Ardi ajarkan, diajarkan juga di rumah, berarti sama. Berarti komunikasi antara Pak Ardi dengan orang tua sudah berjalan baik. Itu bekerja sama dengan baik. Supaya apa? Tercipta persatuan.
Ya, kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan baik, kita pasti tidak akan bisa bersatu dengan orang lain atau dengan teman-teman di sekolah. Yang kedua, mau menerima kekalahan dengan lapang dada. Ya, misalnya kalian main ular tangga. Misalnya yang sering main bareng, kayak Gita dengan Maura. Gita dengan Maura bermain ular tangga. Tapi ketika kalah, Maura marah. Gita curang, masa aku kalah? Nah, akhirnya banyak alasan-alasan yang sebenarnya tidak kita lakukan. Padahal kita main dengan biasa, dengan wajar, tetapi kebetulan karena kita yang duluan sampai finish, kan kita yang menang. Lalu Maura marah. Itu namanya tidak bisa menerima kekalahan dengan lapang dada. Jadi namanya permainan selalu akan ada yang menang dan akan ada yang kalah. Jadi tidak perlu marah jika kalian kalah. Dan juga tidak perlu sombong ketika kalian menang. Aku menang, kamu kalah, nggak boleh begitu. Ya, soalnya kalau kamu begitu, nanti teman-temanmu nggak mau ngajak kamu main lagi. Atau yang lebih parah mungkin kalau ada yang main bareng terus kalah, nangis. Nah, teman-temannya akhirnya males. Males main sama Gio. Gio kalau kalah suka nangis. Akhirnya Adera nggak mau main lagi sama Gio. Udah Gio, Dera nggak mau main lagi sama Gio soalnya kamu kalau kalah suka nangis. Ya, Pak Guru harap nggak ada yang seperti itu ya kalian ya. Namanya permainan pasti harus ada yang kalah dan harus ada yang menang. Yang membedakan adalah bahwa kalian anak baik, ketika kalah kamu tetap tersenyum, biasa, nggak apa-apa, namanya juga mainan. Atau kalau yang menang tanpa harus menyombongkan diri dan meledek yang kalah. Ya, itu yang membedakan anak baik dan yang tidak baik. Lalu yang C, Aldrik. Iya. Yang C, Aldrik. Tidak bersikap mau menang sendiri. Oke, terima kasih. Tidak bersikap mau menang sendiri. Artinya apa? Itu namanya sikap egois. Ya, kata lainnya adalah egois, maunya menang sendiri, tidak mau kalah. Ya. Contohnya kayak tadi, misalnya Giovanni kalah nangis. Itu artinya tidak mau kalah, maunya menang. Kalau menang ketawa seneng-seneng ngeledekin yang kalah, tapi kalau kalah, giliran kalah nangis. Terus biasanya orang yang mau menang sendiri itu suka memaksa, merasa dirinya benar. Ya, misalnya Aldrik main sama Jason. Jason maunya main lompat tali. Aldrik maunya main PS. Karena Aldrik maunya menang sendiri, Aldrik marah. Udah Jason, kamu pulang aja sanalah. Aku nggak mau main sama kamu, soalnya kamu nggak mau main PS sama aku. Itu tidak baik, nggak boleh. Ya, jadi harus namanya kompromi, akur. Jadi saling mengerti, saling mengalah. Kalau misalnya Aldrik pengen main PS, oke, Jason main PS dulu, ya. Main PS kira-kira udah cukup waktunya. Aldrik juga harus mau gantian. Karena tadi Jason pengen main lompat tali, setelah main PS, Aldrik main lompat tali bareng Jason. Itu namanya orang yang mau mengalah, ya. Tidak maunya menang terus. Gitu ya. Lalu yang D, Adera. Gemar menolong teman yang kesulitan. Gemar menolong teman yang kesulitan, pintar. Ya, menolong teman yang kesulitan. Misalnya apa? Kalian tidak perlu muluk-muluk. Misalnya ada kayak kemarin matematika menggambar kubus dan balok. Misalnya ada teman yang nggak bisa, ini aku gambarnya bagaimana sih? Nggak bisa. Misalnya Pak gurunya lagi ngajarin
Pak Guru lagi ngajarin Aldrik menggambar. Lalu Adaira juga menggambar tapi nggak bisa. Terus nungguin Pak Guru mungkin lama. Nah, kamu sebagai anak yang baik, sebagai anak hebat, minta izin sama Pak Guru. Pak Guru, boleh nggak aku ajarin Adaira? Soalnya Adaira kesulitan dalam menggambar bangun balok, misalnya begitu. Oh, sama Pak Guru pasti boleh. Karena itu perbuatan baik, pasti akan Pak Guru izinkan. Salah satunya seperti itu. Atau misalnya ada Vincent. Vincent kalau ke sekolah kan selalu pakai jaket. Ya. Lalu ketika Vincent mau pasang red sletingnya, mau dikancingin, Vincent kesulitan. Lalu Aldrik nyamperin Vincent. Vincent, sini aku bantuin. Nah, itu baru anak yang hebat. Anak pinter. Dari perkara-perkara yang kecil aja, kamu sudah bisa menunjukkan bahwa kamu anak yang baik. Selanjutnya yang E, Yasta. Jujur ketika bermain. Oke, terima kasih Yasta. Jujur ketika bermain itu sama artinya dengan bahwa kamu tidak berbuat curang. Ya, kalau menang ya syukur, kalau kalah nggak apa-apa. Yang penting kamu tidak menang karena curang. Ya, itu kalau ketahuan temanmu nanti tidak mau main sama kamu, nggak mau main sama Yasta, Yasta mainnya curang, pasti nggak akan ada teman yang mau main sama kalian. F, Alvaro. Alvaro, di mana kamu? Yo, yang F. Berbagi dengan teman. Oke, good. Terima kasih. Mau berbagi dengan teman. Berbagi apa? Maura misalnya ke sekolah dibakalin mangga sama temannya. Kebetulan pas pulang sekolah, Maura sama Alvaro telat dijemput. Lalu Maura makan mangga. Alvaro ngiler kepengen. Maura minta dong, bagi dong. Nah, karena kamu anak yang baik, karena Maura anak yang baik, akhirnya Alvaro dikasih. Ini Alvaro ambil aja kalau mau. Nah, itu berbagi. Mau memberikan apa yang dimiliki untuk temannya. Itu namanya mau berbagi. Tidak pelit. Nah, ya namanya tidak pelit. Oke, selanjutnya. Nomor 2, Akila. Akila. Mana Akila? Akila, baca nomor 2. Siapa? Maaf. Maaf. Manfaat Manfaat persatuan dalam bermain. Hidup rukun dengan teman. Oke, terima kasih. Ya. Jika kita bersatu dalam permainan, artinya persatuan dalam permainan itu kita kompak, kita berelasi dengan baik, berhubungan baik dengan teman sepermainan. Itu manfaatnya apa? Hidupmu jadi rukun. Kamu jadi akrab sama temanmu. Persatuan, Pak. Ya. Itu artinya kamu rukun. Membuatmu rukun dengan teman, hubunganmu baik, tidak bermusuhan. Yang B. M. Meli. Ya. Pilih yang B. Siap.
timbul keakraban dengan teman. Oke, terima kasih. Ya, ketika kamu persatuannya baik dengan teman, maka kalian akrab. Pak Guru senang melihat keakraban kalian ketika di kelas. Semuanya bisa berteman dengan siapa saja, bisa bercanda dengan siapa saja. Itu menunjukkan bahwa kalian ada rasa persatuan dengan teman-temanmu. Pak, izin minum. Ya. Pak, izin minum. Kayak Emily kan anak baru. Ya. Pak, izin minum. Yo, sekolahnya dulu bukan di Santo Yosef, tapi ketika bergabung dengan kalian, dengan teman-teman yang dulu pernah sekolah bareng di TK-nya, Emily bisa tetap akrab dengan siapa saja. Itu artinya pergaulan kalian bagus, rasa persatuannya tinggi. Sehingga bisa akrab satu dengan yang lainnya. Gali. C. Dapat bekerja sama dengan teman. Baik, terima kasih. Jika kalian tidak ada rasa persatuan, pasti tidak akan bisa bekerja sama. Siapapun itu tidak akan bisa bekerja sama jika kalian tidak ada rasa persatuan. Itu berarti kalau tidak ada rasa persatuan, kalian namanya bermusuhan. Kalau Gali bermusuhan dengan Jason, nggak akan bisa kalian bekerja sama. Saling marah-marahan, kamu sih, kamu yang sana, enggak, aku yang ke sini. Pasti akan berantem aja adanya. Selanjutnya, Gracia. Yang D, Gracia. Memiliki banyak teman. Buat Maura, jangan coret-coret ya. Memiliki banyak teman. Ya, seperti tadi berkali-kali Pak Ardi bilang kalau kalian baik, kalian rukun sama teman-temanmu, teman-teman senang main sama kamu. Kalau semua sudah senang main sama kamu, itu artinya kamu pasti akan punya banyak teman. Enak nggak punya banyak teman? Enak. Enak, senang. Kamu mau main kemana aja, mau main sama siapa aja, nyaman. Karena kamu punya banyak teman, kamu tidak akan merasa kesepian. Ya, orang yang tidak punya banyak teman pasti akan merasa kesepian. Maunya sendiri aja, main handphone aja, nggak pernah mau main sama orang lain. Siapa? Oke, lanjutkan nomor 3, Jason. Akibat tidak bersatu dalam bermain. A. Terjadi pertengkaran. Oke, terima kasih, Jason. Ya, kalau kalian tidak mau bersatu dalam bermain, pasti akan terjadi pertengkaran. Kan nggak enak. Bertengkar itu tidak baik. Pertengkaran itu tidak baik, dilihat juga nggak enak. Nanti juga pasti biasanya dimarahi sama orang tuanya. Ya, tidak ada orang tua yang menyuruh anaknya untuk berantem. Pasti semua orang tua ingin anaknya punya banyak teman, pergaulannya bagus, rukun, akrab. Ya, nggak ada yang orang tuanya berantem. Pak Ardi juga nggak pernah nyuruh anak Pak Ardi untuk berantem. Itu sana berantem sama si itu, sama si Upin sana berantem. Nggak pernah, nggak ada. Pasti maunya rukun. Karena setiap orang tua pasti akan senang kalau anaknya punya banyak teman. Selanjutnya, Keiko, B. Tidak akrab dengan teman.
tidak akrab dengan teman. Kalau kalian tidak bersatu dengan teman, pasti tidak akan akrab. Kamu pasti mengajak main siapapun pasti akan kesulitan. Ya. Jadi kalau sifatmu baik, ya, sikapmu baik, teman-teman pasti akan mau bergaul dengan kamu, main sama kamu. Sehingga teman-teman akan akrab. Ya. Lalu yang C itu Lionel. Lionel, baca yang C. Guys, dang. Dalang Yang lain matikan mic-nya dulu. Lionel, ayo dibaca yang C. Ini kenapa malah kamera ditutupin? Lionel. Lihat di layar itu, dibaca yang C, Lionel. Nel. Mana Lionel ini? Lionel. Lionel. Lionel Pak Guru keluarin ya. Lionel. Dibaca. Jangan ditutup kameranya. Jangan gitu. Nggak sopan. Lionel. Lionel matiin video. Mana Lionel? Nel. Nel. Ini nggak mau sekolah, nggak mau belajar. Maura, lanjutkan yang C. Yang C, dapat bekerja sama dengan teman. Loh, mana? Baca yang benar, ayo. Ulangi. Ya. Dapat. Yang mana, Pak Di? Yang C. 3C. 3C. Tidak dapat bekerja. Ya, itu J itu. Hah? Ini C, Pak Di. J. Bukan I. Kan C ya. Tidak dapat apa? Bekerja. Tapi tidak bekerja. Bekerja ya. Kan I. Bekerja sama atau tidak kompak. Ya, tidak dapat bekerja sama atau tidak kompak. Sudah pasti ya. Orang yang tidak akur, tidak rukun, tidak akan bisa bekerja sama. Seperti yang Pak Ardi contohkan tadi. Lanjutnya yang D, habis.
Tunggu ya. Yang D, kembali lagi ke atas. Siapa yang belum? Ada nggak? Satu menit. Oke, yang nomor 4 nanti setelah masuk lagi ya. Sekarang off dulu. Nanti langsung masuk lagi, Pak. Ya, nanti langsung masuk lagi aja ya. Oke. Ya. Stop dulu, nanti dilanjutkan.